Makanya saya pernah ditelepon sama Pak Selamat ya jadi prioritas. Saya pikir dari bank mana ini prioritas? Dari bank mana saya tanya? Oh ini dari kantor pajak Pak. Waduh ternyata saya sudah masuk ke WP prioritas. Aset ya puluhan miliar lah. Udah oke lah. Tapi sebenarnya kalau saya selalu ngomong yang paling penting bagi saya bukan aset. Yang paling penting saya adalah passive income. Berapa passive income yang sudah saya hasilkan. Karena tujuan utama saya itu dari awal passive income. Minimarket, hitung kasar aja. Setelah bayar listrik, bayar karyawan, bayar royalti, barang rusak, barang hilang, pajak. Ya kira-kira per toko 25 juta per toko. Ya toko saya ada 29. Tentu toko saya ada yang rugi, ada. Itu kan saya cuma ngomong rata-rata. Tapi ada juga toko yang di atas rata-rata. Kos ada 3. Tapi senengnya nyebutnya bukan kos. Hotel ultra budget. Ya, terus ada warteg. Ya warteg oke lah. Paling 5-7 juta lah satu warteg. Udah lebih dari cukup lah. Pastikan bisnisnya, kalau prinsip saya 5A. 1, bisnisnya harus autopilot. Kalau nggak autopilot, kita akan kekunci di situ selamanya. Repot itu. Kedua, bisnisnya harus aman. Jangan sampai dikejar-kejar pihak berwajib hanya gara-gara bisnis itu. Cari bisnis yang aman. Nah, yang ketiga, yang awet. Banyak orang kan, wah lagi ngetren nih, lagi ngetren. Yang saya cari bukan tren. Yang saya cari itu yang long term. Makanya kalau dilihat kan bisnis saya kelihatannya membosankan sekali sih Pak. Minimarket, toko ban motor, warteg, aduh, kos membosankan Pak. Ya kalau buat saya membosankan nggak apa-apa, tapi yang penting kan income-nya awet. Jadi autopilot, aman, awet, berikutnya income-nya teratur, dan satu lagi di atas bunga bank. 5A. Ketika ini terpenuhi, teman-teman ketemu bisnis itu, langkah berikutnya teman-teman cari kriteria properti yang cocok untuk bisnis ini apa. Nah, baru cari. Jangan belum apa-apa udah mau nyari properti. Nyari properti itu nanti, cari bisnisnya dulu, baru cari properti. Nama saya Pipo, usia kebetulan baru beberapa hari yang lalu saya ulang tahun ke-50. Wah, ini sudah setengah abad, rasanya tua banget ya. Nah, saya tinggal di Jakarta. Kalau ditanya bisnis saya kadang-kadang juga bingung tanya bisnis. Sebenarnya saya bukan bisnis, tapi saya punya banyak properti. Nah, propertinya itu daripada saya sewain ke orang, saya biasa lebih seneng joinan. Misalnya ada minimarket, saya ada dipakai franchise, kemudian kos juga saya pakai operator, bukan saya yang kelola sendiri. Warteg saya juga ada, bagi hasil 50-50. Toko ban motor juga ada, pakai franchise. Satu lagi sekarang yang lagi saya mau buat, toko roti juga saya kerjasama dengan orang lain yang bisnis di atas properti saya. Jadi sebenarnya yang saya lakukan adalah saya kolaborasi. Saya selalu ngomong saya ini bukan pebisnis, saya ini investor properti. Cuman daripada propertinya nganggur, saya itu kan butuh uang untuk bayar angsuran. Nah, saya biasa seneng ada bisnis di atasnya. Istilah saya sekarang zamannya bukan kompetisi lagi, tapi kolaborasi. Ya, lumayan lah, ada 52 properti. Saya nyebutnya ini passive income. Kalau orang lain kan kerja untuk uang. Kalau saya seneng membuat uang bekerja untuk saya. Jadi caranya gimana, saya nggak repot, tapi bisa menghasilkan. Saya waktu lulus kuliah, saya ngomong sama orang tua saya nggak mau ngelanjutin, saya pengen usaha sendiri di Jakarta, saya pengen belajar. Orang tua saya bilang, kamu kalau mau jadi karyawan 3 tahun aja, setelah itu balik ke Jogja, nerusin usaha papa. Saya bilang, iya aja. Ya. Ternyata saya nggak pernah mau ngelanjutin, bahkan banyak orang ngomong ke saya, kamu tuh gila ya, orang tua sudah berkecukupan gitu, kenapa nggak kamu terusin, kan enak, malah kamu jadi gembel gitu di Jakarta. Wah, dulu kan saya pernah itu ngerasain uang tinggal Rp1.000 di kantong, mau beli nasi goreng 1.500 saja, nggak punya uang. Saya udah mau nyerah balik Jogja, tapi nggak, pokoknya terus bertahan. Prinsip saya dari dulu kan, kesuksesan besar itu datang ketika kita tidak sanggup lagi, kita merasa tidak sanggup lagi, tapi kita jalan terus. Nggak bisa lari, jalan. Nggak bisa jalan, merangkak.
nggak bisa merangkak, guling di tanah, pokoknya maju terus. Istilahnya kan kalau kita lewat di neraka, jangan berhenti, jalan terus. Karena berhenti di neraka, ya berhenti di neraka beneran selamanya di situ. Jalan terus, pokoknya jalan terus. Nggak enak, nggak enak. Sakit, sakit. Nggak bisa tidur, ya sudah, pokoknya jalan terus. Selama nggak mati ya pasti nanti tambah kuat lah, tenang aja udah. Jalan aja terus. Itu proses belajar. Makanya kalau hari ini sering pada ngomong, Pipo nggak stres ya. Jangan kamu pikir saya nggak stres ya. Saya ketawa-ketawa ini juga saya stres loh. Cuman lama-lama kan udah biasa, udah tahu lah. Ini nanti masalah pasti akan berlalu. Kita berusaha yang terbaik, nanti pasti kebuka jalan. Caranya gini, jadi 97 saya lulus kuliah. Nah, Indonesia Krismon tuh waktu itu. Indonesia Krismon, sehingga saya nggak bisa bekerja di bidang yang saya lulus. Saya itu kan lulusnya teknik sipil dan psikologi. Nggak bisa, teknik sipil lagi ancur-ancuran. Jadi terpaksa saya masuk ke perusahaan kredit. Nah, di perusahaan kredit saya malah belajar banyak. Yang saya lakukan sekarang itu hasil dari 97 saya kerja di perusahaan kredit. Makanya saya kalau ngomong ke anak-anak, jangan mikir duit, kerja itu kerja aja, belajar. Anak muda jangan mikir duit. Kalau mikir duit kamu mah nggak belajar, repot. Belajar, duit nomor 2. Duit itu nanti akan datang waktu kamu ilmunya bisa kamu terapin. Ya, singkat cerita, saya udah enak tuh tahun 2001 itu. Saya pindah ke perusahaan Amerika, gaji saya 11 kali UMR. Anak umur 27 tahun, saya sudah bisa 11 kali UMR. Wah, enak banget. Makan itu kalau nggak makan restoran, nggak mau. Nah, saya mulai masalah 2001. 2001 saya baca buku Rich Dad Poor Dad. Waktu baca buku Rich Dad Poor Dad, saya mikir, saya harus kaya. Nah, waktu itu saya mikir, kalau mau kaya, nggak bisa jadi karyawan. Dulu, harus buka toko. Dulu. Kalau sekarang saya ngomong, belum tentu. Karyawan yang lebih kaya dari pengusaha itu banyak. Pengusaha yang kalah sama karyawan itu banyak. Jadi menurut saya yang menentukan orang kaya itu bukan karyawan atau pengusaha. Kalau hari ini ya, yang menentukan adalah kemampuan mengelola uang. Nah, saya mulai 2003, 16 Januari 2003, saya masih ingat, mulai bisnis sendiri. Bisnis sendiri saya pertama itu pengering padi, alat pertanian. Itu nggak jadi alatnya, terus bikin pengering baju jadi tapi nggak laku, nggak ada orang yang mau beli. Terus bikin pengering popok bayi, itu jadi, yang beli cuman kakak saya. Mungkin kakak saya ngelihat stres, ini orang stres. Terus mulai saya jualan nggak karu-karuan tuh. Jualan piring melamin saya pernah, jualan sikat gigi elektrik pernah, jualan baterai pernah, kipas angin, jadi maklar triplek pernah, jualan popok bayi juga pernah, peralatan-peralatan bayi itu juga saya pernah. Pokoknya alat-alat promosi juga pernah, outsource juga pernah, pokoknya palu gada. Sampai 2008 saya dibohongin orang, bangkrut saya. Omset 60 juta sebulan, dibohongin 200, 3 bulan omset, kapok saya. Makanya hati-hati untuk teman-teman yang bisnis. Ini kan channelnya Naik Kelas, saya lihat banyak orang yang bisnis. Hati-hati. Kalau ngasih tempo ke klien, ke customer, ke toko, apapun istilahnya, itu hati-hati. Jualan pakai tempo itu gampang. Yang susah apa? Nagihnya itu loh. Kalau jualan pakai tempo mah orang dikasih barang cepet. Tapi kamu bisa nagih atau enggak? Itu masalah. Itu pelajaran mahal sekali. Makanya saya kan selalu ngomong, saya ini sudah ngambil kuliah collection penagihan, ilmu penagihan 200 juta itu. Uang sekolah saya itu 200. Makanya saya sangat berhati-hati ketika sekarang memberikan kredit ke klien gitu loh. Saya pilih-pilih. Karena kalau enggak, habis sekali dilibas bisa 3 bulan. Kapok. Kan ini perusahaan besar, Pak. Itu yang nyaplok saya juga perusahaan besar lagi, bukan perusahaan ecek-ecek. Sama aja. Tetap harus kita, manajemen keuangan itu penting. Nah, 2008 bangkrut, tapi justru 2008 itu justru saya ketemu ilmunya. Nah, gimana caranya beli properti? Wah, kan bangkrut, nggak punya duit. Gini belinya, pakai seperti yang tadi saya ngomong, pakai uang orang lain, pakai modal kredit. Kebetulan saya kan pernah kerja di perusahaan kredit, saya nguasain, sedikit-sedikit saya nguasain lah ilmu itu. Nah, saya pakai beli properti, pakai KPR. Bayar angsurannya, pakai income dari properti itu. Kan enak banget. Kalau orang lain kan beli properti nyicil, saya enggak, propertinya yang nyicil sendiri sampai lunas. Lunasnya kapan, Pak? Terserah, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, no problem. Saya tahu diri lah.
Namanya orang nggak kerja, nggak modal, itu ya tugasnya cuma nunggu. Udah, sambil nunggu cari properti yang lain, sambil nunggu cari properti yang lain, terus seperti itu. Nggak terasa sekarang sudah 52 properti, nggak terasa. Sebenarnya yang saya lakukan kan simple sekali, sangat simple, idenya sangat simple. Saya pengen beli properti, tapi saya nggak punya duit. Ya sudah, pakai KPR aja, ngapain susah-susah pakai kredit. Tapi kalau pakai kredit, pertanyaan berikutnya kan, DP-nya gimana Pak? Ya kita nego sama yang punya, supaya DP-nya bisa 0. Nah terus angsurannya gimana? Ya kita bikin properti itu menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Kalau dia bisa nyicil sendiri, terserah mau nyicil 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun juga nggak apa-apa. Yang penting dia nyicil sendiri sampai lunas, ya sudah. Ketika lunas, propertinya jadi milik saya. Ketika lunas, propertinya sudah mahal. Ketika lunas juga pasif income-nya nggak perlu bayar lagi ke angsuran ke bank, uangnya tetap mengalir ke saya. Sebenarnya kan prinsip yang saya lakukan simple seperti itu. Makanya kalau ada orang ngomong invest properti nggak punya duit, sama, saya juga nggak punya duit. Kamu pikir saya invest properti pakai duit? Enggak. Pakai modal orang lain. Saya juga tidak membuat uang saya bekerja untuk saya, bukan. Saya membuat uang orang lain bekerja untuk saya. Caranya gimana? Orang lain naruh uang di bank. Bank pinjemin saya beliin properti, propertinya nyicil sendiri sampai lunas. Ya sudah, ketika lunas kan jadi milik. Sebenarnya sesimpel itu konsep yang saya lakukan. Caranya gini, yang properti yang pertama saya beli itu, satu properti 900 juta. Nah, saya hitung waktu itu kalau 900 juta 3 ruko 3 lantai. Ini kalau disewain itu cuma laku 50 juta setahun, alias 4 juta sebulan. Bayar angsuran nggak cukup. Nah, terus caranya gimana biar bisa bayar angsuran sendiri? Nah, muter-muter daerah situ, ternyata daerah situ banyak pabrik-pabrik ya. Oh, kalau dibikin kos, bagus ini, cek. Daerah situ kos-kosan bagus. Bisa dibikin kos 28 kamar, 700 ribuan. Berarti bisa income-nya bisa naik jadi 18 juta nih. Bukan 4 juta, tapi 18. Wah, ini bisa ini bayar angsuran. Nah, saya ajuin ke bank. Majuin ke bank, langsung nembang pertama. Ditolak semua ternyata ngajuin kredit juga gak gampang. Itu perlu ilmu tersendiri. Terus dimarahin sama penjual. Gimana sih Pak Pipo, katanya sebulan beres nih, sudah sebulan lebih gak beres-beres. Ya sudah, minta waktu lagi. Sebulan lagi maju 14 bank. Dari 14 bank ada 3 yang oke. Salah satu bank itu mau memberikan kredit 1,2 miliar untuk properti itu. Nah, dapat kredit 900 bayarin ke penjual, sertifikatnya kasih ke bank buat jaminan, sisa 300, 250 buat dibikin kos, disekat-sekat jadi kos, 50 juta buat awal-awal transaksi, angsuran awal-awal lah. Udah, DP-nya 0. Angsurannya 15, income-nya 18. Dia nyicil sendiri tuh propertinya. Udah, saya modalnya apa? DP? Enggak. Wong beli 900, kreditnya 1,2 kok. Angsuran? Enggak juga. Angsuran 15, income-nya 18, bisa kok. Jadi properti itu asiknya gitu, bisa modalnya 0. Tentu ada faktor resiko, saya nggak ngomong tanpa resiko, tetap ada faktor resiko. Dan saya selalu ngomong, ya saya waktu itu memang nekat dan berhasil, tidak 0 resikonya. Tapi menurut saya waktu itu, saya yakin, kan saya sudah survei daerah situ kos-kosan 700 ribuan penuh. Jadi kalau saya buka, mereka pasti pindah, kos lebih baru, orang lebih seneng. Tapi itu juga tidak menyelesaikan masalah. Ternyata punya kos itu ribet. Ada yang susah bayarnya, harus dikejar-kejar. Ada yang pakai ngasih bukti transfer palsu. Ada yang nggak mau bayar, diusir malah mau bakar kosnya. Wah, kapok saya punya kos itu. Belum lagi anaknya yang berantem, ada yang bawa ormas lawan ormas. Motornya hilang, waduh. Nah, terus saya nggak mau nambah kos. 2009 saya coba cara lain, pakai minimarket. Ternyata gampang minimarket. Lebih gampang, lebih bagus hasilnya. Udah, saya sejak 2009 minimarket terus. 2009 beli minimarket 1, 2010 beli 2 minimarket.
terus pakai cara seperti itu, muter terus. 2010, 2011 beli 5, 2012 beli 5. Ternyata gampang ya cara seperti ini. Terus gulung terus. 2013 saya mikir, kok gampang banget ya, jangan-jangan salah jalan ya, sudah miliaran gini kalau salah jalan repot juga. Ngerem saya, 2013 cuma 1, 2014 1 lagi. 2 tahun nggak ada masalah apa-apa, lancar semua. Geber lagi sampai hari ini terus. Saya itu baru nambah kos lagi itu 2017. Waktu sudah ketemu operator kos, ternyata kos ada operatornya ya. Suruh operator yang kelola dah. Saya sadar saya itu nggak kuat di bisnis. Serahin orang lain, nggak perlu kompetisi, kolaborasi. Kalau yang saya pelajarin ya, terutama di investasi yang saya lakukan di properti. Satu, pisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Ya, itu sering saya lihat banyak teman-teman pebisnis yang miss di situ, gagal di situ. Uang pribadi sama uang kantor dicampur. Wah, itu masalah itu. Kesannya, wah uangnya banyak. Itu uang kantor lagi, bukan uang ke kita. Lu kan kantor punya kita. Jangan-jangan itu uang untuk beli barang. Ntar lama-lama nggak punya duit buat beli barang lagi. Jangan-jangan itu uang untuk ngasih tempo ke toko-toko. Jangan-jangan itu uang utang. Jangan dipakai. Kalau saya kan saya pisah. Uang saya 4. Uang pribadi saya sendiri. Hasil dari bisnis. Saya sekarang punya bisnis kecil-kecilan gini kan. Setiap bulan pokoknya saya dapat gaji 15 juta. Ya sudah, uang pribadi saya terserah. Mau saya buang ke laut juga terserah. Ini sudah uang pribadi. Ya, masing-masing toko, walaupun minimarket profitnya 25 juta, tapi cuman masing-masing minimarket saya target cuman kasih saya 500.000 per toko per bulan. Udah cukup. Uang saya ya uang saya. Uang toko. Jadi saya seolah-olah dapat gaji. Jadi uang saya uang pribadi, uang investasi saya, minimarket, properti, warteg, hotel ultra budget, toko ban itu satu uangnya sendiri. Sama satu lagi saya ngajar. Nah, ini uang saya sendiri. Ini pun tidak saya nikmatin. Uang ngajar ini saya nggak pernah nikmatin. Tapi saya investasikan lagi ke investasi yang lain. Jadi ini berputar 3 ini. Yang saya nikmatin cuman uang pribadi. Nah, saya belajar dari situ. Harus dipisah. Kalau tidak dipisah, apalagi kalau teman-teman model bisnisnya uang di depan dari customer. Nah, kesannya kan, wow, udah terima uang banyak, itu buat beli barang itu, bukan dinikmatin. Nah, saya lihat banyak orang yang, terutama teman-teman yang masih muda ya, itu uang mesti dipisah. Manajemen keuangan itu sangat penting. Paling gampang manajemen keuangan gimana? Uangnya sendiri-sendiri dipisah-pisah, kedua dicatat. Jadi lama-lama tahu, ini loh masalahnya di sini, masalahnya di sini, kita bisa menganalisa. Yang paling penting ya bagi saya pencapaiannya SPT saya, kolom aset lampiran lumayan lah sampai bisa dipanggil sebagai wajib pajak prioritas. Itu menurut saya pencapaian ya. Seneng nggak seneng ya, tapi ada kepuasan tersendiri karena dulu saya merasa kayaknya jauh banget ya punya properti, ternyata setelah punya satu properti bisa ya ternyata ya. Terus ngeliat lagi orang lain, wah dia punya 20 properti, saya juga pengen ke seperti dia, kayaknya jauh banget. Tapi ketika kita jalanin, sampai juga akhirnya bahkan bisa melewati. Jadi pencapaian itu ya jalan aja. Tapi saya dulu ingat tuh, 2008 waktu saya bangkrut, saya tempel tuh di dinding kamar saya. Saya 2011 pengen punya properti 8. Kalau berhasil, saya mau beli mobil baru. Saya pengen punya perusahaan omsetnya segini. Kalau berhasil, saya mau jalan-jalan ke luar negeri. Saya tulis tuh di tempel. Dan ya luar biasa, tercapai. Jadi kalau teman-teman pengen punya sesuatu, tulis. Jangan cuman impian mikir gitu, tulis. Terus kasih hukumannya apa kalau gagal, kalau berhasil hadiahnya apa. Waktu itu saya bikin seperti itu, saya tulis, selama belum tercapai, saya punya 8 properti, saya tidak akan makan enak, saya akan selalu makan nasi sayur terus tiap hari. 3 tahun, butuh waktu 3 tahun, bisa tercapai. Jadi ya itu yang paling membanggakan bagi saya, prestasi itu yang ada kepuasan tersendiri ketika dari 0 bangkrut sampai akhirnya bisa punya 8 properti walaupun propertinya utang. Tapi yang utangnya kan propertinya bisa menyicil sendiri, udah tinggal nunggu aja ntar lunas sendiri. 1 bikin target, 2 kasih hukuman, 3 kasih hadiah, 4 jalanin. Itu pasti tercapai itu.
Kalau teman-teman pengen seperti saya, kan bisnis properti banyak ya. Mungkin ada yang jadi developer, mungkin ada yang jadi agent properti. Kalau kayak saya ini kan nyebutnya investor properti, seperti saya investor properti passive income. Kalau teman-teman pengen seperti saya, jangan mikir modal. Modal itu nomor sekian. Punya modal bagus, lebih mudah. Tapi bukan berarti yang tidak punya modal tidak bisa. Toh saya bisa kok, saya pakai modal orang lain bisa jalan. Nah, kalau mau jalan, caranya gimana? Seperti yang tadi saya sebutkan. Kuncinya 3, bisnis, properti, uang. Ada bisnis di atas properti, belinya properti pakai uangnya orang lain. Nah, dari 3 ini, pertama teman-teman tentukan dulu, bisnisnya apa? Udah, teman-teman searching aja. Kalau bisa, cari bisnis yang menurut saya 5A. Autopilot, jangan ribet, awet, aman, income teratur, di atas bunga bank. Tentukan. Ya, contohnya punya saya aja deh, kalau teman-teman bingung, oh itu terlalu teori, Pak. Ya, udah, itu contoh aja. Saya minimarket, hotel ultra budget, warteg, toko ban motor, sama properti yang disewakan. Ya, tapi jangan langsung invest loh ya, pelajarin bener-bener dulu ya. Saya kadang-kadang khawatir, kalau sharing gini terus pada langsung invest. Sabar, pelajarin, tanya ke orang yang berhasil, tanya ke orang yang gagal ya. Nah, balik lagi ke materi tadi, cari bisnis yang seperti ini, kemudian teman-teman cari properti yang cocok untuk bisnis ini, sampai ketemu, income lebih besar dari angsuran, udah teman-teman cari bank. Loh, kalau dapat properti tapi nanti kreditnya nggak ada gimana? Udah, jadi maklar aja dulu, tawarin ke teman-temannya yang punya duit, mau nggak? Nih ada properti bagus nih, income-nya lebih besar dari angsuran, tapi saya nggak bisa beli karena kreditnya belum bisa. Tawarin ke orang, dapat komisi 10 juta, 20 juta, masuk kantong, selesai. Tapi kan ilmunya nancep selamanya. Tinggal berikutnya belajar pembiayaan, selesai. Tapi ya setelah sering ngobrol sama orang, saya juga berpendapat kadang-kadang autopilot tidak harus loh. Kadang ada yang ngomong, Pak, saya sudah punya laundry nih Pak, ada 8. Jangan cari bisnis lain kalau pendapat saya. Sudah, kamu bisnis laundry udah bener, jangan ikut-ikutan belajar minimarket kayak saya. Itu nanti ada uang sekolah lagi itu di situ. Kembangin aja yang sudah dimiliki. Ini kan teman-teman naik kelas ini kan udah banyak yang punya bisnis, bagus. Kembangin aja, propertinya masih nyewa nggak? Kalau nyewa, dihitung apakah kalau kita beli, income dari bisnisnya bisa lebih besar dari angsuran nggak? Kalau bisa, pertimbangkan untuk beli, kemudian nyicil properti. Lebih enak nyicil properti jadi milik, karena dengan berjalannya waktu, propertinya harganya naik daripada sewa. Kalau sewa, yang naik bukan harga propertinya, sewanya yang naik, tambah lama, tambah naik, tambah lama. Jadi kita bisnis tambah lama dikejar harga properti terus. Tapi kalau kita punya properti yang naik, kan itu milik kita. Nanti ketika lunas kan jadi aset yang luar biasa. Istilahnya selain nabung duit, kita juga bisa nabung properti. Nanti ketika sudah selesai pensiun bisa jadi milik semuanya. Pengusaha properti, investor seperti saya ini kan prinsipnya kita menganggap properti itu seperti angsa bertelur emas. Jangan dipotong angsanya, jangan dijual angsanya, udah dinikmatin aja telurnya. Syukur-syukur telurnya lagi ditetesin, keluar lagi angsa bertelur emas, baru cucu telurnya yang kita nikmatin. Jadi ini bisa berkembang terus gitu loh. Jadi yang saya kejar justru passive income. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Loh, mana ada orang nggak kerja kok dapat income, Pak? Bisa. Contohnya itu loh, kamu sewain properti itu loh. Kamu nyewain properti kan nggak kerja. Tidur di rumah, yang sewa bayar, ya kan? Bukannya terus yang nyewa terus ngomong, loh, Bapak kan tidur, ya saya nggak bayar sewanya. Nggak bisa. Mau saya tidur, mau saya jalan-jalan, mau saya apapun, kamu tetap harus bayar ke saya. Nah, itu namanya passive income. Itu yang saya cari. Kenapa? Semua orang pasti pensiun. Nggak ada orang yang pensiun. Masa kita mau kerja seumur hidup? Ya, tapi saya mau kerja keras. Ya, bagus. Tapi pasti kita sampai satu titik pengen kan punya waktu dengan orang-orang yang kita cintai, melakukan hal-hal yang kita cita-citakan dari kecil, visi kita. Nah, itu baru bisa kita lakukan kalau kita punya passive income. Kalau nggak punya passive income, tiap hari kerja keras, ya bagus sih, bagus kerja, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita selain kerja juga punya waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Kerja ya buat aktualisasi diri aja. Nggak kerja pun, oh passive income masih cukup. Wah, itu enak. Kalau buat generasi muda, kalau mau bisnis,
bagus. Tapi untuk yang teman-teman yang tidak mau bisnis pun jangan berkecil hati. Kita semua kan tujuannya pengen dapat mata pencaharian, pengen dapat uang, pengen kaya. Kuncinya adalah 3 hal kalau menurut saya. 1, bisa cari duit. Cari duit itu terserah ya. Bisa jadi karyawan, bisa jadi pebisnis. Mungkin teman-teman juga jadi profesional, jadi yang artis, ada yang jadi atlet. Nggak apa-apa. Ya, jadi harus bisa menghasilkan uang yang penting. Yang kedua, bisa mengelola uang. Uangnya banyak, kalau nggak bisa ngelola, amblas itu pasti. Wah, petinju, wah sekali tanding miliaran, ratusan miliar gitu. Sekarang tuanya habis kan, karena nggak bisa ngelola duit. Nah, kalau sudah bisa menghasilkan uang, mengelola uang, satu lagi harus bisa mengembangkan uang. Karena kalau nggak bisa mengembangkan uang, ya uangnya nggak berkembang segitu-segitu terus, kalah cepat sama inflasi. Kalau saran saya untuk teman-teman yang masih muda itu seperti itu. Teman-teman sukanya apa? Konsekuen. Suka bisnis, konsekuen. Suka jadi karyawan, konsekuen. Suka jadi profesional, konsekuen. Dan kunci sukses itu biasanya fokus. Jangan sebentar mau ini, sebentar mau ini, sebentar mau ini. Udah fokus. Fokus jadi yang terbaik di Indonesia. Itu pasti income-nya gede. Kalau udah berikutnya nanti mulai ngembangin aset. Asetnya gede, menghasilkan passive income. Nah, teman-teman punya pilihan, mau tetap kerja atau mau melakukan hal-hal yang disukai, tapi kan nggak ngerepotin orang karena sudah punya passive income yang besar, jadi kerja, ya nanti kan bisa ngomong, saya ini kerja hanya untuk ngisi waktu, bayar syukur, nggak dibayar ya nggak apa-apa, itu kan enak kalau kayak sudah seperti itu. Untuk teman-teman yang pengen belajar, ketemu saya, ngobrol-ngobrol, saya juga ada seminar, teman-teman juga silahkan daftar ke seminar, nanti kita bisa diskusi lebih panjang, ngobrol lebih panjang, sharing lebih panjang lagi, karena ini kan waktunya terbatas. Nah, teman-teman silahkan hubungi nomor di sini, gratis untuk teman-teman. Teman-teman, terima kasih ya, saya sudah kesempatan sharing, mudah-mudahan teman-teman dapat banyak manfaat dari sharing saya. Untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang, terus berjuang, hidup ini memang penuh perjuangan, tapi saya percaya setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Semoga sukses selalu. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi teman-teman.